Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku akan mempresentasiin mengenai final project yang udah aku buat, di mana aku memilih data nomor 3, yaitu data Electric Vehicle Population. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Dita Cahyaningrum dengan ID 5553841 dengan mentor yaitu Kak Shana Syafira Sofwan. Langsung saja kita masuk ke latar belakang kenapa aku memilih case ini. Jadi kendaraan listrik adalah kendaraan yang menggunakan energi listrik sebagai tenaga utama untuk menggerakkan motor listrik. Perkembangan teknologi sistem penyimpanan energi, khususnya teknologi baterai, membuat penggunaan kendaraan listrik menjadi populer belakangan ini. Kendaraan listrik memiliki beberapa kelebihan nih dibandingkan dengan kendaraan bermesin pembakaran biasa, karena kendaraan listrik tidak menghasilkan emisi kendaraan bermotor. Selain itu, kendaraan listrik juga mengurangi emisi gas rumah kaca karena tidak membutuhkan bahan bakar fosil sebagai penggerak utamanya. Maka dari itu, akan dilakukan pembuatan dashboard dengan tujuan untuk menampilkan dan menghitung data persebaran kendaraan listrik untuk melakukan proses monitoring dan controlling. Langsung saja kita ke tahap analisis dan pembahasannya, di mana pada bagian analisis data ini, pada data yang kita gunakan, yaitu data electric vehicle population, terdapat 17 variabel, antara lain yaitu variabelnya vehicle identification number, di mana variabel ini menjelaskan mengenai nomor identifikasi untuk setiap kendaraan. Selanjutnya, ada variabel county, menjelaskan mengenai wilayah geografis tempat tinggal pemilik kendaraan. Ada variabel city yang menjelaskan mengenai kota tempat tinggal pemilik kendaraan. Ada variabel state yang menjelaskan mengenai negara bagian di mana kendaraan tersebut terdaftar secara administratif. Ada variabel postal code menjelaskan mengenai kode pos tempat tinggal pemilik kendaraan. Ada variabel model year menjelaskan mengenai tahun model kendaraannya. Ada variabel make menjelaskan mengenai pabrik yang memproduksi kendaraan tersebut. Ada variabel model menjelaskan mengenai model dari kendaraan listrik tersebut. Ada vehicle electric type menjelaskan mengenai tipe-tipe dari kendaraan listrik tersebut. Ada variabel clean alternative fuel vehicle eligibility, di mana menjelaskan mengenai kategori kendaraan sebagai kendaraan bahan bakar alternatif bersih. Ada electric range menjelaskan mengenai seberapa jauh kendaraan dapat berjalan hanya dengan muatan listriknya. Ada variabel base MSRP menjelaskan mengenai harga eceran terendah yang disarankan oleh produsen untuk semua level modelnya. Ada legislative district menjelaskan mengenai bagian spesifik tempat tinggal pemilik kendaraan di negara bagian Washington. Ada variabel dual vehicle ID menjelaskan mengenai nomor unik setiap kendaraan yang diberikan oleh Departemen Perizinan untuk tujuan identifikasi. Ada variabel vehicle location menjelaskan mengenai titik lokasi kendaraan. Ada variabel electric utility menjelaskan mengenai wilayah layanan retail tenaga listrik. Ada variabel 2020 census tract menjelaskan mengenai kombinasi kode saluran negara bagian. Nah, pada data-data yang ada pada electric vehicle population ini terdapat beberapa permasalahan. Antara lain, contohnya pada kolom state tertulis value selain WA. Terdapat null value pada kolom vehicle location, data latitude dan longitude itu terdapat pada satu kolom sehingga harus dipisahkan, dan data WA perlu dilakukan proses standarisasi data menjadi Washington. Untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, maka kita perlu melakukan yang namanya proses transformasi. Nah, proses transformasi ini dilakukan dengan menggunakan bantuan software Pentaho, di mana akan kita lakukan yaitu proses input data, memisahkan data state Washington, karena kita hanya akan mengambil data Washingtonnya saja, memisahkan lokasi kendaraan yang memiliki null value, melakukan proses standarisasi data, memisahkan kolom vehicle location menjadi kolom longitude dan latitude, dan kita akan mengekspor data hasil transformasi ke dalam database di Beaver. Oke, langsung saja untuk proses transformasi ini kita langsung saja menuju ke software yang kita gunakan yaitu software Pentaho. Nah, di proses ini yang pertama yaitu kita melakukan impor data, yaitu mengimpor data electric vehicle population dengan menggunakan text file input. Nah, di bagian step name ini kita ubah menjadi impor data electric vehicle population dengan tujuan agar kita lebih mudah gitu membacanya. Kita milih filenya ada di mana gitu. Selanjutnya kita melakukan get field untuk mendapatkan kolom-kolom apa saja yang akan kita impor ke dalam ini. Oke, lanjut. Kita ke tahap yang kedua yaitu menghilangkan value selain WA dengan menggunakan step filterus. Nah, di step filterus ini, step name-nya kita ubah menjadi menghilangkan value selain WA dengan kondisinya yaitu state sama dengan WA. Karena apa? Karena kita hanya akan mengambil state yang hanya WA saja dan menghilangkan state yang bukan WA.
Selanjutnya kita masuk ke step yang ketiga, yaitu menghilangkan null value, di mana kita akan menghapus null value pada kolom vehicle location dengan menggunakan step filter rows. Nah, di step filter rows ini kondisinya yaitu vehicle location is not null. Karena apa? Karena kita akan mengambil value yang not null, dan yang value null akan kita buang. Lanjut ke step yang keempat, yaitu kita akan menghapus kata point dan karakter yaitu kurung buka kurung tutup pada kolom vehicle location, dan mengganti kata WA dengan Washington pada kolom state dengan menggunakan formula. Bisa kita lihat formulanya pada layar tersebut, di mana kita mereplace yaitu karakter yang pertama sampai karakter ketujuh, dan kita ganti dengan kosong ya ini ya teman-teman, dalam kurungnya ini, dalam tanda titik duanya ini tidak ada isinya. Selanjutnya kita akan menghapus kolom kurung tutup pada kolom vehicle location, dan selanjutnya pada state ini kita menerapkan kondisi di mana apabila value yang berisi WA akan kita ganti dengan kata Washington. Oke, lanjut ke step yang kelima, yaitu kita memisahkan longitude dan latitude, karena setelah kita ubah tadi, kolom longitude dan latitude-nya itu berada pada satu kolom saja. Maka kita perlu memisahkannya gitu dengan menggunakan step split field. Di mana dengan delimiternya yaitu tanda spasi, maka delimiternya itu kita gunakan spasi, dan kita pecah menjadi dua kolom, yaitu kita buat kolom baru yaitu longitude dan latitude dengan type-nya yaitu number. Selanjutnya masuk ke step yang ke-6, yaitu kita melakukan proses, nah ini tadi data-data yang preview data yang sudah kita run tadi. Selanjutnya kita melakukan proses ekspor data, yaitu dengan menggunakan table output menuju database yang kita tuju. Nah, dengan koneksinya itu kita sudah membuat yaitu koneksi lokal, yaitu kampus Merdeka lokal, dengan target skema yaitu final project kita, dengan target table yaitu electric vehicle population. Selanjutnya di database field ini kita bisa melihat kolom-kolom apa saja yang akan kita ekspor ke dalam database di Beaver, dan selanjutnya kita melakukan get SQL ya teman-teman. Oke, setelah kita run, kita ekspor, maka data yang hasil kita tadi akan masuk ke dalam database yaitu dbeaver. Bisa kita lihat ini bisa kita lihat bahwa data electric vehicle population itu sudah masuk ke sini. Nah, kita bisa lihat bahwa kolom-kolomnya itu seperti yang kita ekspor tadi. Oke, maka kita akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap visualisasi data. Nah, pada proses visualisasi data itu dilakukan proses pembuatan dashboard dengan menggunakan software Tableau. Dalam dashboard yang berjudul Dashboard Electric Vehicle Population in Washington itu terdapat 2 filter, 3 ban, dan 5 chart. Untuk lebih jelasnya, maka akan kita lihat langsung pada software yaitu software Tableau yang kita buat. Nah, ini merupakan tampilan dashboard yang sudah saya buat, di mana judulnya yaitu Dashboard Electric Vehicle Population in Washington. Bisa kita lihat bahwa di dashboard ini terdapat 2 filter, di mana filter yang pertama yaitu filter model year, di mana filter ini memfilter berdasarkan tahun model kendaraannya. Nah, kita bisa menampilkan, kira-kira kita ingin menampilkan kendaraan di tahun berapa aja nih. Nah, kita bisa geser filter-filter ini. Contohnya, ini kita hanya ingin menampilkan kendaraan tahun 1997 sampai 2015 saja, begitu. Selanjutnya, filter yang kedua yaitu ada filter electric vehicle type, di mana kita akan memfilter berdasarkan tipe-tipe kendaraannya. Ada 2 tipe, yaitu kita bisa menggunakan battery electric vehicle atau plug-in hybrid electric vehicle, atau bisa dengan menampilkan keduanya. Oke, selanjutnya selain ada 2 filter itu, aku juga membuat ada 3 ban, yaitu ban yang pertama total vehicle, di mana di ban ini menjelaskan mengenai banyaknya kendaraan listrik yang ada di Washington tersebut, yaitu berjumlah 130.111 kendaraan. Selanjutnya ada ban yang kedua, yaitu average electric range, di mana ban ini menjelaskan mengenai rata-rata jarak tempuh dari baterai itu, yaitu sebesar 76,72. Dan ban yang ketiga yaitu average base MSRP, di mana ini menjelaskan mengenai rata-rata harga eceran terendah dari kendaraan tersebut. Nah, selain filter dan ban-ban yang sudah kita buat tadi, saya juga membuat sebanyak 5 chart dalam dashboard saya. Yang pertama yaitu ada chart Washington Map. Nah,
di chart Washington Map ini menjelaskan mengenai persebaran dari kendaraan listrik di Washington menurut jumlah kendaraan di masing-masing city. Nah, bisa kita lihat bahwa ini terdapat lingkaran ya teman-teman, atau shape-nya, di mana makin besar shape, maka makin besar jumlah kendaraan yang ada di kota tersebut. Nah, contohnya ini, kita bisa lihat pada bantuan tooltip ini ya teman-teman, di kota yaitu Seattle, jumlah kendaraan listriknya itu ada 22.890. Selanjutnya bisa kita lihat ada di kota Richland dengan banyak kendaraan 713. Nah, kita bisa melihat persebaran dari kendaraan di masing-masing kota di Washington. Selanjutnya ada chart yang kedua yaitu electric vehicle type, di mana ada dua jenis kendaraan listrik, yaitu ada battery electric vehicle dengan presentase sebesar 76,81% dari total kendaraan, yaitu 130.111 kendaraan. Nah, ini kita buat dengan menggunakan donut chart. Selanjutnya ada tipe yang kedua yaitu plug-in hybrid electric vehicle dengan presentase sebesar 23,19%. Selanjutnya di chart yang ketiga berbentuk line chart. Ini merupakan chart electric vehicle type by year, di mana chart ini kita bisa melihat tren dari kendaraan listrik berdasarkan tahunnya. Nah, contohnya yaitu bisa kita lihat pada line chart yang berwarna biru muda ini. Ini merupakan tipe dari battery electric vehicle, di mana bisa kita lihat bahwa jumlah kendaraan tertinggi itu pada tahun 2022 sebanyak 23.822. Nah, selanjutnya kita bisa lihat bahwa ini jenis kendaraan dari battery electric vehicle ini ada pertama kali pada tahun 1997 dengan jumlahnya 1, dan sampai saat ini yaitu tahun 2023 dengan jumlah 15.126. Nah, tahun 2023 ini jumlahnya ada 15.000 sekian itu. Oke, selanjutnya ada tipe yaitu plug-in hybrid electric vehicle digambarkan dengan biru tua ini, line chart-nya, di mana itu ada baru tahun 2010. Nah, itu baru ada 3. Dan tahun 2023 ini totalnya itu ada 3.076. Selanjutnya kita menuju ke chart yang keempat, yaitu top 10 make electric rank of product yang digambarkan dengan bar chart. Chart ini menampilkan 10 perusahaan pembuatan teratas berdasarkan rata-rata jarak tempuh kendaraan listrik. Di mana bisa kita lihat bahwa jarak tempuh yang paling tinggi itu ada di Tesla, yaitu dengan jumlah 6.178 km. Kemudian disusul dengan Nissan, Chevrolet, Kia, BMW, Audi, Toyota, Volkswagen, Ford, dan Volvo. Selanjutnya kita menuju chart yang kelima yang kita buat, yaitu make by model yang dibuat dengan menggunakan heat map. Chart ini menampilkan perusahaan pembuatan berdasarkan model kendaraan listrik yang disertai dengan jumlah kendaraan listrik yang bersesuaian. Contohnya ini ada yang paling banyak dengan warna yang paling pekat, terletak dengan bentuk yang paling besar juga terletak pada kiri atas, yaitu ada Tesla dengan model 3. Sebanyak jumlahnya itu 25.230 kendaraan. Selanjutnya bisa kita lihat ada Tesla dengan model Y dengan jumlah yaitu 22.036 kendaraan, dan bisa kita lihat bahwa yang terkecil yaitu perusahaannya itu Wigo Electric Cars dengan model yaitu Wigo dengan total kendaraannya 3. Selanjutnya kita akan menuju ke kesimpulan. Nah, berdasarkan analisis yang sudah kita buat, berdasarkan dashboard-dashboard yang sudah dibuat tadi, kita bisa simpulkan nih bahwa jumlah total kendaraan listrik di negara bagian Washington itu ada 130.111 kendaraan dengan tipe kendaraan listrik plug-in hybrid electric vehicle sebesar 23,19% dan tipe battery electric vehicle sebesar 76,81%. Selanjutnya, rata-rata jarak tempuh kendaraan listrik di Washington itu ada 76,72. Rata-rata harga eceran terendah yaitu 1,496. Selanjutnya kita juga bisa simpulkan bahwa tipe kendaraan setiap tahunnya itu memiliki tren yang fluktuatif. Selanjutnya ada top 10 pembuat kendaraan teratas berdasarkan jarak tempuh kendaraan listrik, yaitu ada Tesla, Nissan, Chevrolet, Kia, BMW, Audi, Toyota, Volkswagen, Ford, dan yang terakhir ada Volvo. Selanjutnya yaitu pembuatan perusahaan berdasarkan model dengan jumlah kendaraan terbanyak, yaitu ada Tesla dengan model 3 yang memiliki jumlah sebanyak 25.230 kendaraan, dan yang paling sedikit yaitu ada Wigo Electric Cars dengan model Wigo yang memiliki jumlah 3. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dari final project yang sudah saya buat.
Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.